apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang farmasi dalam praktek farmasi klinis. Eh, Sebelum itu, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya perkuliahan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa dipersilakan. Selesai. Oke, hari ini kita akan menjelaskan mengenai apa itu adverse drug reaction dan apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang farmasi yang terkait dengan adverse drug reaction. Nah, berdasarkan definisi, adverse drug reaction itu dapat didefinisikan sebagai unappreciability, harmful, or unpleasant reaction resulting from an intervention related to use of medicinal product. Jadi, adverse drug reaction itu adalah suatu hal yang berbahaya atau atau suatu reaksi yang tidak menyenangkan yang dihasilkan dari intervensi dari penggunaan obat-obatan. Nah, adverse effect usually predict hazard from future administration and warrant prevention or specific treatment or alteration of dosage regimen or withdrawal of the product. Jadi adverse effect itu biasanya dapat diprediksi dari pemberian obat yang digunakan, kemudian dapat dicegah atau adanya terapi spesifik yang berkaitan juga dengan reaksi yang merugikan atau adanya akibat dari peningkatan dosis atau putus obat dari suatu obat. Itu adalah definisi dari adverse drug reaction. Jadi definisi adverse drug reaction itu sangat luas sekali yang dapat dibagi menjadi beberapa dapat dibagi menjadi beberapa definisi. Tetapi sejak tahun 2012 definisi itu termasuk dalam reaksi yang terjadi akibat dari error atau penyalahgunaan atau misuse itu atau kesalahan penggunaan atau penyalahgunaan dan juga reaksi yang diduga suspected reaction to medicine that are unlicensed or being used off-label in addition of authorized use of medicinal product is in normal doses. Jadi sejak tahun 2012 definisinya itu bertambah luas yang mengenai adverse drug reaction itu terkait juga dengan kesalahan penggunaan, kemudian penyalahgunaan, kemudian reaksi yang diduga akibat penggunaan obat off-label itu juga dikategorikan sebagai adverse drug reaction. Nah, the incidence of ADR remain relatively unchanged over the time, with research suggesting that between 5 or 6% of patients may suffer from ADR to admission. Jadi, definisi dari, bukan definisi ya, tapi epidemiologi dari ADR itu sejauh ini itu tidak berubah antara 5 sampai dengan 10%. Nah, itu yang sampai masuk ke dalam rumah sakit seperti itu. Inevitably, the event of frequency is associated with the method used to identify such event, and the majority of ADR do not cause serious systemic manifestation. Jadi 5 sampai dengan 10% itu merupakan suatu angka yang kecil. Hal ini terjadi karena kemungkinan akibat metode yang digunakan untuk mendefinisikan adverse drug reaction tersebut. Seperti itu, dan banyak juga adverse drug reaction itu yang tidak menimbulkan manifestasi yang serius dan sistemik sehingga hal itu tidak dapat tidak dilaporkan ke pihak atau otoritas yang terkait seperti itu. Nah, apa bedanya antara adverse drug reaction dengan side effect? Nah, ini ada suatu gambar yang bisa saya tampilkan yang membandingkan antara side effect dengan adverse drug reaction. Yang pertama adalah yang pink itu, yang pink di sini. Oke, saya berikan gambar saja, pointer, pen. Nah, yang pink ini itu adalah yang pink ini adalah side effect. Nah, side effect can be both therapeutic or harmful. Nah, side effect itu biasanya juga berupa suatu hal yang bisa bersifat sebagai terapeutik, bisa juga bersifat membahayakan. Nah, side effect generally do not hinder to main effect of the drug. Nah, side effect itu biasanya tidak tersembunyi terkait juga dengan efek utama dari obat. And side effect are mild and self-resolving when compared with adverse effect. Jadi yang namanya side effect itu biasanya dapat sembuh dengan sendirinya dibanding dengan adverse effect seperti itu. Sebagai contoh, kalau misalkan kita menggunakan suatu obat yang namanya dimenhydrinate,
dimenhidrinat. Nah, kalau seseorang menggunakan dimenhidrinat itu dan kemudian dia mengalami kantuk, itu merupakan suatu efek samping. Sedangkan kalau misalkan adverse effect itu tidak berkait yang sederhananya seperti ini deh. Kalau kita mau membandingkan antara perbedaan antara adverse effect dengan side effect. Jadi kalau yang namanya side effect itu dia masih terkait dengan mekanisme kerja obat. Sedangkan kalau adverse effect itu dia tidak terkait dengan kerja obat. Sebagai contoh tadi adalah dimenhidrinat. Dimenhidrinat yang digunakan sebagai digunakan sebagai antiemetik atau digunakan sebagai antiemetik, dia juga memiliki efek memiliki efek kantuk. Karena efeknya itu dia bekerja kepada relatif reseptor histamin 2 yang terdapat pada tubuh, dan juga reseptor histamin 2 itu dia bisa masuk ke dalam SSP atau sistem saraf pusat atau CNS atau central nervous system, sehingga dengan masuknya dimenhidrinat ini ke dalam sistem saraf pusat ini atau SSP itu dia menimbulkan efek kantuk ini. Ini kan masih terkait dengan reaksi mekanisme kerja obat. Sedangkan adverse effect dia tidak terkait dengan mekanisme kerja obat. Sebagai contoh, misalkan suatu penggunaan turunan dari penisilin, misalkan menggunakan amoxicillin. Amok. Kalau misalkan menggunakan amok, kemudian memunculkan suatu reaksi yang tidak diinginkan, seperti misalkan pruritus. Nah, inilah yang dikategorikan sebagai adverse effect. Ya, kan kalau pruritus atau bisa bahkan masuk ke SJS atau Stephen Johnson syndrome itu bisa dikategorikan sebagai adverse effect. Nah, seperti itu. Tapi kalau dari gambar ini, selain itu juga adverse effect. Kalau yang gambar biru itu menandakan, saya ganti saja ink pen-nya menjadi hitam. Oke. Kalau yang di sini, yang gambar biru itu adalah reaksi merugikan. Seperti itu. Adverse effects are generally harmful and undesirable. Nah, kan kalau misalkan pruritus itu kan tidak diharapkan kan seperti itu. Nah, adverse effect can hinder the treatment and lead more complication. Nah, selain itu juga adverse effect itu dapat bersembunyi, can hinder the treatment, dapat menyembunyikan dari bersembunyi dari pengobatan, dan juga dapat memicu terjadinya komplikasi. Kemudian adverse effect are more severe and life-threatening. Adverse effect itu biasanya bersifat lebih parah dibandingkan dengan side effect dan juga dapat mengancam nyawa. Mengancam nyawa seperti apa contohnya? Contohnya adalah ini, Stephen Johnson syndrome. Stephen Johnson syndrome itu adalah suatu reaksi alergi yang sangat parah dan jika tidak diobati dia dapat mengancam nyawa seseorang. Oke, ini adalah pembagian dari efek samping dari suatu penggunaan obat, misalkan side effect yang seperti ini, kemudian ada namanya ADR, adverse drug reaction, ada namanya adverse event. Adverse event itu adalah bagian yang lebih besar daripada ADR seperti itu, dan juga merupakan adverse effect juga merupakan bagian dari side itu. Nah, secara tradisional atau secara tradisional ya, atau pembagian secara tradisional, ADR itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu reaksi tipe A dan reaksi tipe B. Apa bedanya antara reaksi tipe A dan tipe B? Di belakang ada nanti seperti itu. Reaksi tipe A sometimes refer as augmented reaction. Merujuk sebagai reaksi augmented, which are dose dependent and predictable on the basis of pharmacology of the drug. Jadi yang namanya reaksi tipe A itu tergantung dari base farmakologi atau tergantung dari mekanisme kerja obat dan dapat diprediksi. Itu adalah reaksi tipe A. Ya. Kemudian kalau reaksi tipe B itu adalah Bayesian reaction, which are idiosyncratic and do not predictable on the basis of pharmacology. Jadi kalau tadi di awal disebutkan bahwa antara ADR tipe A dan tipe B, kalau yang tipe A itu dia bisa diprediksi karena masih terkait juga dengan mekanisme kerja obat. Sedangkan kalau reaksi tipe B itu tidak dapat diprediksi karena tidak terkait dengan mekanisme kerja
suatu obat seperti itu. Nah, kemudian klasifikasi yang terbaru itu dibagi menjadi 6 yang biasa disebut sebagai A, B, C, D, E, F. Ya, tadi kan kalau yang di awal di sini itu kan ini adalah definisinya, kemudian ditambah dengan apa namanya reaction of medication that are unlicensed or being off label. Nah, itu juga dimasukkan menjadi apa namanya klasifikasi yang baru. Nah, kalau yang tipe A itu adalah dose related. Mnemoniknya adalah augmented, B adalah Bizarre, kemudian yang C adalah dose related and time related, yang D adalah time related, yang E adalah withdrawal, F adalah unexpected of viral therapy. Itu juga dikategorikan sebagai adverse drug reaction. Yang contohnya adalah drug, kita bahas dulu yang A atau yang A ini atau dose related itu adalah augmented. Feature-nya atau gambaran umumnya dia relatif ADR yang bersifat umum. Misalkan kalau kita menggunakan dimenhidramin atau dimenhidrinat, efek sampingnya reaksi merugikannya adalah berupa ngantuk. Kalau kita menggunakan captopril, efek yang tidak diharapkan atau adverse reaction-nya biasanya berupa batuk kering. Atau kalau kita menggunakan suatu obat apalagi contohnya eh, NSAID, efek sampingnya berupa nyeri pada perut. Seperti itu adalah feature yang umum pada penggunaan obat-obat. Kemudian related to pharmacological action of a drug. Kemudian predictable and low mortality. Itu adalah feature-featurenya. Contohnya di sini adalah toxic effect dari digoxin toxicity. Kemudian serotonin syndrome with SSRI. Kemudian efek anticholinergic dan lain sebagainya. Dan bagaimana kalau misalkan reaksi merugikan yang tersebut muncul berupa dose related, manajemennya adalah reduce dose or withhold. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menurunkan dosisnya atau withhold itu uh, withhold itu bisa di stop penggunaannya. Nah, consider effect of concomitant therapy. Jadi kalau misalkan tidak bisa diturunkan dosisnya atau tidak bisa di stop, maka bisa dipertimbangkan untuk menggunakan terapi kombinasi seperti terapi yang digunakan secara bersamaan. Sebagai contoh, kalau misalkan seseorang tersebut menggunakan NSAID yang menimbulkan efek pada saluran pencernaan, misalkan perutnya menjadi perih dan lain sebagainya, maka kita bisa menggunakan golongan PPI untuk mengatasi reaksi merugikan tersebut. Kemudian kalau non-dose related, yang B, kita masuk ke yang B, non-dose related. Nah, biasanya feature-nya itu dia tidak umum dan tidak berkaitan juga dengan pharmacological action, tidak bisa diprediksi dan juga high mortality. Jadi angka kematiannya relatif tinggi kalau ada reaksi obat yang B tadi. Contohnya adalah immunological reaction seperti penicillin hypersensitivity. Orang yang sensitif terhadap penicillin atau memiliki reaksi alergi terhadap penicillin itu sebaiknya tidak menggunakan turunan dari penicillin dan turunannya, karena dia bisa menimbulkan reaksi merugikan yang tidak terkait dengan dosis. Seperti itu. Kemudian reaksi merugikan lainnya adalah reaksi idiosinkratik, seperti contohnya adalah akut porfiria, kemudian malignan hipertermia, kemudian pseudoalergi, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada orang yang pernah mengalami reaksi yang merugikan jenis yang B itu, type B ini, manajemen yang bisa kita lakukan adalah withhold and avoid in the future. Kita stop. Kalau misalkan orang tadi masuk dengan Stevens-Johnson syndrome ke rumah sakit, maka stop lagi. Jangan menggunakan obat Stevens-Johnson syndrome tersebut, jangan digunakan lagi. Dan kita harus memberitahu kepada pasien dan keluarga pasien untuk menghindari obat golongan penisilin dan turunannya di kemudian hari. Ya. Kemudian ada lagi yang tipe reaksi yang ketiga atau tipe reaksi yang ketiga adalah dose related and time related. Contohnya dia itu bersifat kronik.
Adverse reaction yang ini itu bersifat uncommon and related to cumulative dose. Sebagai contoh adalah hypothalamic pituitary adrenal axis suppression by corticosteroid. Contohnya seperti itu. Jadi kalau ada seseorang yang menggunakan obat golongan kortikosteroid dalam jangka panjang, maka dia akan menghambat atau mensupres hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Sehingga kadar kadar kortikosteroidnya di dalam tubuh dia akan menurun seperti itu. Dan juga akhirnya akan menimbulkan efek samping yang berkaitan dengan hormon-hormon hipotalamus, kemudian hormon-hormon yang ada di pituitari, dan juga hormon-hormon yang ada di adrenal seperti itu. Nah, kemudian bagaimana manajemen yang bisa kita lakukan sebagai seorang farmasi kalau misalkan kita menemukan tipe reaksi yang seperti ini? Yang pertama adalah reduce dose. Turunkan dosis yang digunakan kalau memang dia digunakan dalam jangka yang panjang atau di stop jika memungkinkan. Kemudian karena withdrawal may have to be prolonged. Kalau misalkan dia dicabut secara tiba-tiba, maka akan memunculkan reaksi namanya withdrawal atau putus obat. Gejala putus obat seperti itu. Nah, ada lagi time related. Itu bedanya apa antara yang C dengan yang D? Kalau yang C dan D itu dose related and time related. Sedangkan kalau yang D ini itu dia hanya time related. Delay mnemoniknya. Nah, dia gambaran umumnya itu bisa bersifat uncommon, usually dose related, occur or becomes apparent sometime after the use of the drug. Jadi yang namanya delay itu kan biasanya tertunda ya, tertunda. Jadi biasanya kita menggunakan sekarang, efek yang merugikan tersebut tidak muncul sekarang, tetapi bisa muncul beberapa lama kemudian. Sebagai contoh adalah teratogenesis. Teratogenesis itu kalau misalkan ada seseorang ibu hamil mengkonsumsi suatu obat, nah, maka obat tersebut itu tidak akan mempengaruhi janin secara langsung, tetapi dengan adanya akumulasi atau dengan adanya penumpukan itu dapat mengakibatkan efek teratogen, mengakibatkan efek kecacatan pada janin tersebut. Sebagai contoh adalah vaginal adenokarsinoma. Nah, ini adalah efek vaginal adenokarsinoma itu muncul akibat adanya penggunaan dietilstilbestrol seperti itu. Ya. Kemudian ada namanya karsinogenesis. Jadi kalau ada kita menggunakan suatu obat, kemudian obat itu digunakan secara terus-menerus, maka efeknya tersebut akan terdelay atau tertunda. Bisa saja dia memunculkan efek karsinogenesis atau efek kanker seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya tardive dyskinesia. Ya, tardive dyskinesia. Gangguan pergerakan akibat akibat penggunaan obat, contohnya adalah penggunaan obat antikolinergik, dan ini biasanya muncul pada penggunaan obat-obat antikolinergik pada orang tua. Nah, manajemennya apa yang bisa kita lakukan? Manajemen yang bisa kita lakukan adalah often intractable. Jadi kalau sudah muncul efeknya, biasanya tidak bisa ditarik kembali atau tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa dikoreksi, sehingga yang bisa kita lakukan adalah dengan pengobatan-pengobatan tertentu. Misalnya kalau sudah muncul kanker, kita tidak bisa menarik kembali karsinogen-karsinogen yang muncul tadi, sehingga yang bisa kita lakukan adalah pengobatan dari kanker-kanker tersebut. Seperti itu. Yang terakhir adalah yang tipe E, bukan yang terakhir ya, yang berikutnya adalah yang tipe E, ada withdrawal atau end of the use, ya, atau putus obat. Features-nya itu biasanya uncommon, tidak umum, occur soon after withdrawal of the drug. Ya, dan biasanya efek tersebut muncul akibat setelah kita memutus obat seperti itu. Contohnya adalah opioid withdrawal syndrome. Putus obat opioid. Misalkan ada seorang pasien mengalami kanker, ya, ada pasien mengalami kanker, kemudian dia menggunakan suatu obat golongan opioid, dia minum secara terus untuk dia minum terus untuk menekan rasa sakit akibat kanker tersebut. Pada suatu saat, si pasien tersebut menghentikan obat tersebut secara sepihak. Nah, kemudian beberapa saat dia muncul rasa-rasa yang tidak menyenangkan, rasa sakit dan lain sebagainya. Nah, rasa yang
rasakan oleh pasien tersebut itu bukan dari apa namanya bisa kanker tersebut, tetapi bisa jadi dia muncul akibat dari opioid withdrawal syndrome. Misalkan dia menjadi gelisah dan lain sebagainya. Itu adalah akibat opioid withdrawal syndrome atau sindrom putus obat opioid tersebut. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah myocardial infarction. Sorry, bukan myocardial, bukan infarction, tapi iskemia. Nah, ini muncul akibat beta blocker withdrawal. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengalami iskemia, kemudian obatnya di stop, maka dia bisa saja mengalami myocardial iskemia akibat beta blockernya tersebut di stop. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang farmasi, manajemen yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kalau misalkan memang benar-benar kondisi tersebut dibutuhkan, kita bisa reintroduce. Kita bisa memberikan lagi secara dosis penuh seperti itu yang terakhir digunakan oleh pasien. Misalkan kalau pada pasien tadi kanker, pasien kanker tadi, kita bisa menggunakan opioid lagi kepada pasien. Ya. Dan jika memang pada suatu saat itu diperlukan untuk dihentikan, maka kita bisa melakukan yang namanya tapering. Ya, tapering itu apa? Tapering itu kita bisa menurunkan dosis dari dari penggunaan obat tersebut secara perlahan sampai pada dosis terkecil dia bisa dilepas. Misalkan ada seorang pasien menggunakan beta blocker, kondisinya sudah membaik, itu kan tidak boleh kita lepas secara tiba-tiba. Yang bisa kita lakukan adalah tapering. Misalkan dari dosisnya anggaplah 100, kemudian kita turunkan ke 80, kita turunkan ke 70, kita turunkan ke 50 dan seterusnya sampai misalkan dosis terkecil adalah 10. Kalau dari 10 tadi bisa kita stop secara bisa kita lepas obatnya, maka dari 10 tersebut obatnya bisa kita lepas. Dan itu tidak akan menimbulkan efek yang withdrawal tadi seperti itu. Nah, yang terakhir, tipe reaksi yang terakhir adalah unexpected failure of therapy. Jadi, atau mnemoniknya adalah failure, itu biasanya bersifat common, dose related, often caused by drug interaction. Ya, misalkan inadequate of an oral oral contraceptive, particularly used with a specific enzyme inducer seperti itu. Jadi failure itu adalah kegagalan dari suatu obat. Jadi misalkan kalau ada suatu obat digunakan secara bersamaan, itu biasanya muncul reaksi yang merugikan seperti contohnya adalah drug interaction. Sebagai contoh tadi adalah oral kontrasepsi. Kalau misalkan dia digunakan oleh suatu obat yang menginduksi kontrasepsi ini, maka kontrasepsi tersebut akan dirombak lebih cepat. Akibat ada sitokrom P450 tadi, kalau dia dirombak lebih cepat, maka yang terjadi berikutnya adalah efek dari kontrasepsi tersebut akan turun. Seperti itu. Efek dari kontrasepsi turun, itulah yang dikategorikan sebagai failure terapi. Seperti itu. Nah, manajemen yang bisa kita lakukan adalah, yang pertama kita bisa meningkatkan dosisnya dari suatu obat tersebut. Misalkan kalau kontrasepsi dengan inducer enzim tersebut, maka kita bisa meningkatkan dosis dari kontrasepsinya tersebut. Atau jika memungkinkan, consider effect of concomitant therapy. Jadi kita bisa menggunakan terapi yang melawan efek tersebut. Itu adalah klasifikasi dari adverse drug reaction-nya. Oke, kemudian bagaimana preventing adverse drug reaction? Nah, while some ADR are unpredictable, such as anaphylaxis in patient. Nah, kalau misalkan yang tidak terprediksi, maka kita tidak bisa memprevent atau kita tidak bisa mencegah hal itu terjadi. Tetapi kalau si pasien tersebut sudah pernah mengalami reaksi merugikan akibat suatu obat, maka preventifnya yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak memberikan obat tersebut kepada pasien. Dan kita sebagai pasien, sebagai seorang farmasi, kita bisa ngomong ke pasien, Ibu, Bapak, kalau nanti berobat, bilang bahwa saya punya alergi obat tertentu, seperti itu. Nah, itulah yang bisa kita lakukan sebagai seorang farmasi. Tapi kalau misalkan seorang pasien tersebut mendapatkan obat yang benar-benar baru dan tidak pernah ada riwayat masalah sebelumnya, kita tidak bisa mencegah adverse drug reaction tersebut terjadi. Seperti itu.
Nah, there's two basic steps can be followed by to prevent ADR. Yang pertama adalah mengidentifikasi the subgroup of patient who are likely to susceptible of adverse effect and modify the treatment choice accordingly. Kemudian yang kedua adalah ensure the treatment plan mitigates any possible adverse effect. Jadi karena memang tidak bisa diprediksi ADR tadi, yang bisa kita lakukan adalah dalam tanda kutip mencegah tadi, kita adalah mengidentifikasi subgrup dari pasien tersebut yang rentan terhadap reaksi merugikan. Ya, kita mengidentifikasi, oh ini kelompok apa? Apakah dia rentan terhadap rentan terhadap pengobatan terhadap suatu pengobatan seperti itu. Sebagai contoh misalkan pasien geriatri itu lebih rentan terhadap efek samping dari penggunaan NSAID. Sehingga kita bisa prepare, oh kalau ada pasien yang masuk usia 65 tahun, usia 70 tahun mendapatkan NSAID, bagaimana mitigasi pasien tersebut? Ya, rencana mitigasi terhadap pasien tersebut bagaimana? Oke, kita bisa menambahkan dengan PPI dan lain sebagainya. Itu adalah tahapan-tahapan dalam preventing adverse drug reaction. Nah, kemudian yang berikutnya adalah identifying susceptibility. Knowledge of patient susceptibility can inform your prescribing decision and reduce the risk of an ADR. The patient medication history will be identified any previous ADR and therefore preclude re-exposure to the drug. Jadi, knowledge of patient identifikasi susceptibility. Kemudian yang berikutnya, example of pharmacogenetic susceptibility for drug specific adverse drug reaction. Sebagai contoh adalah kemungkinan kalau orang mendapatkan carbamazepine, pharmacogenetic markernya adalah HLA-B 15.02 in the population. Nah, biasanya orang-orang dengan keturunan suku Han, orang Thailand, orang Malaysia, itu dia bisa memiliki kemungkinan mengalami reaksi merugikan akibat penggunaan carbamazepine seperti itu. Nah, kalau misalkan orang menggunakan carbamazepine dari kelompok-kelompok seperti ini, susceptibility atau kerentanan seperti ini, maka kita sebagai seorang farmasi, kita harus harus aware, harus mempersiapkan kalau terjadi reaksi merugikan seperti Stevens-Johnson syndrome tersebut. Seperti itu. Contoh lagi simvastatin. Markernya farmakogenetiknya adalah SLCO1B1. Nah, ini biasanya advanced additional susceptibility factor. Misalkan orang-orang yang sudah usia lanjut, kemudian orang yang mengalami hipotiroid, kemudian excess physical activity, para atlet, kemudian penggunaan medication secara bersama seperti penggunaan fibrat. Nah, ini juga bisa memunculkan reaksi yang merugikan. Sebagai contoh, dia bisa memicu kejadian namanya rhabdomyolysis atau nyeri otot akibat otot itu mengalami kerusakan seperti itu. Jadi orang-orang yang misalkan orang yang sudah tua, kemudian dia juga mengalami hipotiroid yang tidak ditreatment, itu juga rentan mengalami rhabdomyolysis akibat penggunaan dari simvastatin. Nah, misalkan orang berikutnya adalah abacavir. Abacavir itu adalah markernya adalah HLA-B5701. Nah, susceptibility factor adalah higher CD8 cell count at start of therapy. Jadi kalau ada orang yang memiliki CD8 tinggi sebelum mulai terapi dengan menggunakan abacavir, dia rentan mengalami hypersensitivity. Ya. Jadi kalau ada orang yang sebelum mendapatkan terapi abacavir dia memiliki CD8 tinggi, dia rentan mengalami hypersensitivity seperti rash, seperti fever, kemudian rash, letargi, abdominal and acute respiratory symptom seperti itu. Itu termasuk reaksi-reaksi merugikan akibat dari penggunaan abacavir dan lain sebagainya. Nah, ini treatment plan-nya prudent, lebih baik, a safe prescribing is a key to reduce error that can be contribute to ADR. Jadi, prescribe atau istilahnya, memberikan persepan yang aman, paling aman itu adalah untuk menjadi suatu kunci untuk menurunkan error yang kemungkinan terjadi. Nah, treatment plan should consider and mitigate for any possible adverse effect. Jadi, treatment itu juga harus mempertimbangkan atau memitigasi
kemungkinan adverse reaction yang terjadi. Nah, sebagai contoh, co-prescription of folic acid with a methotrexate will reduce incident of adverse effect associated with folate deficiency. Jadi, kalau ada seorang pasien mendapatkan terapi yang namanya methotrexate, mendapat terapi yang namanya methotrexate ini, maka mitigasi yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan tambahan terapi berupa asam folat. Untuk apa? Untuk mencegah kejadian folat defisiensi. Seperti itu. Kemudian yang bisa kita lakukan berikutnya adalah mitigasi yang bisa kita lakukan adalah monitoring electrolyte and renal function when treating renally active drug or diuretic. Jadi kalau ada seorang pasien yang mendapatkan diuretik atau obat yang aktif di renal atau di metabolisme di renal, maka monitoring fungsi elektrolit monitoring kadar elektrolit di dalam urin dan juga fungsi renal itu sangat penting sekali untuk dilakukan. Karena kalau misalkan adanya terjadi misalkan hiperkalemia atau hipokalemia atau terjadinya peningkatan peningkatan serum kreatinin atau peningkatan serum kreatinin atau penurunan clearance kreatinin itu bisa terdeteksi sedini mungkin seperti itu. Nah, this all can be prevent treatment emergent adverse effect through limited monitoring. Nah, it's important to remember that prudent prescribing may also avoid the use of drug altogether, and the treatment plan should always consider non-pharmacological or conservative option. Overall, system approach involving multiple strategy and including the patient and healthcare professional are required to the risk of an RDR and prevent those avoidable reaction occurring in practice. Jadi kita sebagai seorang farmasi kita tidak bisa bekerja sendiri dalam mencegah kejadian ADR seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa bekerja sama dengan tenaga-tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pengobatan pasien seperti itu.